Pemirsa, Hari Perempuan Internasional bukan hanya tentang mencapai prestasi untuk perempuan, tapi juga tantangan yang perempuan hadapi. Nah, salah satunya adalah dampak dari krisis iklim. Krisis iklim ini tentunya tidak hanya mengancam lingkungan, tapi juga memperburuk ketimpangan gender. Kira-kira bagaimana dampaknya bagi perempuan dan apa solusinya? Kita akan bahas hari ini bersama dengan Dwi Yuliawati, Head of Programs United Nations UN Women Indonesia. Selamat pagi Mbak Dwi, terima kasih sudah bergabung di Liputan 6. Selamat pagi, dengan senang hati. Selamat Hari Perempuan Internasional ya Mbak Dwi. Selamat Hari Perempuan Internasional. Oke Mbak, langsung aja. Kita ngomongin soal, krisis iklim. Apa sih kemudian target utama UN Women Indonesia di tahun 2025 ini dulu, khususnya terkait dengan krisis iklim dan kesetaraan gender? Sebenarnya kalau kita ngelihat krisis iklim dan kesetaraan gender, ini hubungannya tuh tidak secara direct gitu ya. Jadi Mhm. nggak karena ada krisis iklim maka kemudian perempuan tidak setara gitu. Ketidaksetaraan itu ada bahkan sebelum ada krisis iklim. Nah, ini yang menjadi kita sebut sebagai vulnerability gitu ya, kerentanan perempuan yang menjadi double gitu karena ada krisis iklim. Jadi tindakan pertama atau program-program UN Women itu biasanya kita menyasar dulu bagaimana supaya mereduce atau mengurangi kerentanan ini gitu ya. Dan ini bisa jadi sangat multisektor. Yang pertama adalah misalnya untuk perempuan supaya mendapatkan hak dan akses untuk sumber daya gitu misalnya. Pemberdayaan ekonomi, bagaimana perempuan bisa mengakses financial products dengan apa namanya dengan baik gitu ya, terlepas dari lokasinya. Terutama di tahun ini kita punya program yang khusus untuk menyasar perempuan UKM di daerah-daerah di mana ada eh, di mana resiko kejadian krisis iklim itu sangat tinggi gitu ya. Misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana biasanya sering terjadi kekeringan dan lain sebagainya. Nah, di daerah-daerah ini kita juga memberdayakan agar perempuan yang memiliki UMKM itu dapat mengakses kredit atau mengakses financial products gitu ya, supaya bisnisnya sendiri tetap eh, berlangsung bahkan ketika ada krisis-krisis iklim, termasuk diantaranya misalnya kekeringan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita juga ingin supaya perempuan mendapatkan benefit atau manfaat dari sebuah tren gitu ya atau sebuah narasi mengenai uh, energy transition. Jadi penggunaan renewable energy, bagaimana perempuan bisa menggunakannya, bisa terlibat di dalamnya dan memperoleh manfaat dari apa namanya renewable energy tadi. Nah, ini juga kita sedang bekerja sama dengan pemerintah terkait di daerah NTT dan NTB untuk dapat banyak sekali perempuan yang bisa memiliki pengetahuan dan mengakses teknologi terkait renewable energy. Ini yang Mbak, kita lakukan di tahun ini. Ya, tapi kita penasaran sebenarnya, background-nya sendiri gitu ya Mbak Dwi, kenapa sih UN Women ini menaruh perhatian besar terhadap isu krisis iklim ini sendiri? oke. Kita melihat sebuah data ya. Jadi karena UN Women dan lembaga UN lainnya itu punya semacam apa ya? em, dashboard gender statistik gitu ya yang melihat Mhm. data-data dan tren baik itu berupa kebijakan maupun kejadian-kejadian iklim gitu ya. Nah, berdasarkan data kami sebenarnya ada dua risiko. Yang pertama adalah kalau tidak dilakukan apapun terkait perubahan iklim yang responsif terhadap vulnerability perempuan tadi, maka perempuan itu akan lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Dan ini 2050 ya tenggatnya. Nggak lama lagi kan, nggak lama lagi gitu Mhm. dari sekarang. Nah, ini yang menjadi salah satu apa ya upaya kita untuk supaya hal itu tidak terjadi. Dan ini bukan kemiskinan sembarang kemiskinan ya. Jadi fall into extreme poverty kalau tidak dilakukan aksi apapun yang terkait climate crisis dan melibatkan perempuan. Ini yang menjadi salah satu landasan kita. Tapi kalau selain masalah kesehatan gitu ya, Mbak Dwi, yang kita ketahui kalau dampak dari krisis iklim ini sendiri, ada nggak sih dampak ekonomi gitu yang bisa dialami langsung oleh perempuan akibat dari krisis iklim ini?
Ada banyak banget dan ini juga Mhm, terkait sama lokasi Indonesia sendiri ya. Dengan mhm, garis pantai pantai yang besar gitu ya, kita negara kepulauan. Salah satunya adalah karena perempuan itu bukan nelayan ya, tidak dianggap sebagai nelayan gitu ya, tapi juga memproses produk-produk maritim atau produk-produk laut gitu ya. Kalau hasil tangkapan kurang, maka demikian pula produk-produk yang bisa diolah yang biasanya mmm, dilakukan oleh perempuan. Itu yang secara langsung. Petani-petani perempuan kan juga banyak di Indonesia dan mereka juga terancam dengan panen yang tidak jelas dan lain sebagainya. Belum lagi perempuan yang terlibat di dalam supply chain atau value chain dari agriculture itu gitu. Jadi kalau misalnya panennya nggak ada, maka yang kemudian berada di hilir, perempuan yang mengolah produk-produk pertanian tersebut, itu juga akan terkena dampaknya. Nah, ini mungkin yang kita lihat secara langsung ya. itu contoh secara langsung kalau dampaknya Iya, ke ekonomi gitu ya, Mbak Dwi. iya. Tapi yang kita tahu juga yang nggak kalah penting adalah isu pendidikan gitu ya, di mana memang pendidikan ini yang kita ketahui sering menjadi isu bagi perempuan terutama di daerah terpencil, Mbak. Nah, apa ada nggak sih data atau contoh nyata gitu, bagaimana kemudian krisis iklim ini menghambat akses perempuan terhadap pendidikan di Indonesia? Kalau terhambat secara langsung mungkin tidak, tapi Mhm, beban yang dilakukan anak perempuan yang biasanya dikenakan kepada anak perempuan ya, mhm, dan anak perempuan yang masih bersekolah ketika terjadi krisis iklim. Di daerah-daerah yang sulit air, mhm, beban untuk mencari air itu dikenakan kepada anak perempuan. Bisa jadi waktu di mana anak perempuan itu harus belajar gitu ya, mungkin tidak directly ke sekolahnya, itu mhm, terambil karena mereka harus mencari kayu bakar atau mencari air. Kalau tidak salah, bahkan sampai kurang lebih minimal 30 menit satu kali jalan untuk mencari air. Bayangkan kalau itu terjadi berkali-kali gitu dalam sehari karena air makin mhm, sulit atau kayu bakar makin sulit. Ini mungkin akan mengganggu anak-anak itu sendiri. Yang kedua adalah financial crisis atau financial losses karena krisis krisis iklim. Dan ini biasanya tabungan-tabungan keluarga miskin gitu ya akan dipakai bukan untuk pendidikan anak perempuan gitu ya, tapi untuk menutupi kebutuhan dasar lainnya. Kira-kira sebenarnya juga ada risiko lain, yaitu perkawinan anak. mmm, Kalau keluarga yang berisiko melakukan perkawinan anak berdasarkan beberapa studi gitu ya, itu juga karena financial losses akibat krisis, baik itu directly ya climate crisis maupun bencana-bencana alam. Kita mhm, belajar dari Palu kemarin gitu misalnya, atau ya, ya tingkat kenaikan child marriage itu juga meningkat gitu ya. Di tahun 2019 ketika ada banjir, bahkan rata-ratanya naik 20% karena keluarga ada financial loss. Seperti itu. Ini hasil studi tahun 2021 kalau nggak salah. berarti, sebesar itu Mbak ya dampak dari krisis iklim ini, Ya. untuk perempuan khususnya di Indonesia gitu yang kita ketahui dan kita bahas tadi dari ekonomi, pendidikan, apalagi kesehatan gitu. Cuman, boleh nggak sih Mbak, diinformasikan atau diceritakan ke kita, apa sih dampak paling krusialnya dari krisis iklim ini sendiri terhadap perempuan, baik secara global maupun, untuk kita yang di Indonesia? Kalau sebenarnya kalau kita mau paling krusial gitu ya, semua Mhm, esensial dan semuanya krisis gitu buat perempuan ya. iya, Mulai dari tadi kita sudah sebutkan soal direct financial atau economic loss, di mana mmm, perempuan yang hidupnya sangat tergantung dari produk-produk apa namanya agriculture maupun perikanan yang terkait langsung dengan dengan perubahan iklim gitu ya, bisa mengalami kemunduran. Yang kedua, education atau misalnya pendidikan atau service atau layanan-layanan krusial lain yang seharusnya perempuan bisa akses, tapi karena ada apa namanya krisis atau climate crisis maka dia tidak bisa akses. Nah, yang sebenarnya juga kalau kayak saya pikir sih ini epidemi kan sebenarnya kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan. Ini yang kita harus lihat ada sebagai satu vulnerability atau kerentanan perempuan yang terkait dengan climate crisis. Di beberapa studi misalnya, nggak hanya di daerah terpencil ya, tapi juga di daerah urban.
Mmm, Di daerah-daerah yang terkena banjir atau kalau banjir maka beberapa livelihoods mereka nggak bisa tercukupi gitu ya. Itu juga ada apa ya kecenderungan climate crisis itu menjadi stresor dan sering terjadi domestic violence. Ini yang kalau kita lihat apa ya krisis bayangan mungkin ya, mmm, climate crisis dan ada krisis lain setelah climate mhm, crisis yaitu stresor untuk melakukan kekerasan. Ini yang juga mmm, kita lihat ada kalau ada studinya waktu tahun 2021 atau 2021, tapi di launch-nya 2022 oleh UN Women, displaced atau keluarga yang mengungsi gitu ya atau yang terkena dampak dari banjir dan bencana-bencana iklim lainnya itu juga cenderung sangat apa namanya rentan terhadap kekerasan di rumah tangga. wow. Tapi, dari semua dampak, dari krisis iklim yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya Mbak, boleh nggak diceritain Mbak secara, detail juga ke kita, apa sih program atau inisiatif kemudian yang dilakukan oleh UN Women saat ini untuk membantu perempuan menghadapi krisis iklim ini? Selain dari tadi kita juga Mhm, gini, salah satu cara untuk eh, supaya perempuan tidak menjadi direct apa ya victim gitu ya, kita iya, harus membuat mereka berdaya dulu. Dan itu terkait sama pemberdayaan di isu yang lain, tidak hanya soal mmm, climate crisis. Yang pertama, yang paling utama, ini sudah kita lakukan di NTB, NTT, dan sekarang juga kita ke Aceh untuk melakukan ini, adalah informasi mengenai climate crisis itu. Kalau anak-anak perempuan, anak-anak remaja mhm, perempuan atau perempuan yang udah kuliah gitu ya, mungkin mereka bisa mengaksesnya. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di desa-desa? Nah, kita iya, bekerjasama dengan LSM terkait di NTB dan juga di NTT dan di Aceh, kita bekerjasama dengan universitas untuk bisa menyadartaukan perempuan mengenai climate crisis. Yang kedua adalah meningkatkan atau menurunkan vulnerabilities mereka dengan mmm, memberdayakan secara ekonomi gitu. Jadi bagaimana kalau ada krisis, stresor ekonominya tidak dialami oleh perempuan dan keluarga-keluarga yang berisiko tadi ya, sehingga terjadi stresor ekonomi. Ini juga kita lakukan pelatihan dan juga tadi akses to kredit. Kita kerjasama dengan PNM juga untuk bisa memberikan apa namanya fasilitas-fasilitas kredit untuk perempuan yang tergantung terhadap agriculture gitu misalnya. apa Mbak Dwi tantangan terbesarnya dalam menjalankan, program yang tadi disebutkan dan juga mengimplementasikannya gitu? Kita tidak pernah sadar Mmm, bahwa sebenarnya hak paling mendasar perempuan untuk sumber daya adalah kunci jawaban dari ini semua. Artinya mmm, begini, kita nggak pernah punya perhatian mengenai akses perempuan untuk terhadap tanah. Akses perempuan terhadap untuk kredit kan juga tergantung dari apa kolateralnya kan. Dan itu iya, ternyata nggak ada perempuan di terutama di pedesaan mereka tidak punya akses terhadap kepemilikan tanah dan resources lainnya gitu ya. mmm, Eh, ini hal paling sulit karena kalau hal ini tidak kita apa ya kita selesaikan, isunya nggak akan selesai. Perempuan akan iya, vulnerable gitu. Itu yang hal tersulit. Yang tersulit kedua adalah norma. Kenapa ada stresor ekonomi yang kemudian leading to kekerasan rumah tangga gitu. Itu kan mhm, karena asumsi bahwa kalau ada sesuatu krisis apapun maka yang paling bertanggung jawab adalah laki-laki, ya kan? Sebagai apa namanya? Breadwinner gitu ya, pencari nafkah utama. Dan ketika nafkah itu terganggu karena climate crisis, terjadi stresor kepada laki-lakinya. Sehingga iya. kemudian cenderung melakukan kekerasan. Nah, hal tersulit kedua adalah bagaimana mengubah norma tersebut gitu ya. Atau kita bilangnya negative masculinity. Ini Mmm, membutuhkan kerjasama yang nggak cuma dengan penyadartahuannya dengan kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki. Nah, itu dua hal paling sulit. dan dari 2 hal paling sulit yang tadi disebutkan oleh Mbak Dwi sendiri, cara menghadapinya gimana Mbak? Apakah memang sekarang sudah mulai, teratasi atau justru masih memang jadi problem yang
sulit banget nih gitu? Sebenarnya kita akan selalu berpaling kepada hal apa ya esensial dalam kehidupan Mmm, negara gitu ya. Yang pertama adalah kebijakan. Kita lihat deh kebijakannya sebenarnya sudah mulai melihat akses terhadap sumber daya perempuan ini sudah sudah diatasi apa belum? Apakah hak terhadap hak perempuan terhadap tanahnya itu juga sudah ada gitu ya? Dan kalau tidak salah perempuan itu kan belum diakui sebagai petani ya. Jadi belum ada perempuan petani. mmm, Kalau ada bantuan pertanian, maka akan dilihat kepala rumah tangganya siapa. Kalau dia adalah laki-laki, maka diberikan kepada laki-laki. Bayangkan kalau perempuannya adalah kepala rumah tangga gitu ya, ya nggak akan mendapatkan bantuan meskipun dia mmm, sebenarnya petani juga gitu. Nah, atau melakukan oke pekerjaan petani. Nah, oke, kebijakan ini sudah ada atau belum? Kalau belum, selesaikan itu. mmm. Kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Dwi mungkin ini terakhir nih dari saya gitu ya, Mbak, dalam jangka panjangnya nih kita melihat gitu ya, apa kemudian perubahan, sistemik yang perlu dilakukan agar memang perempuan ini lebih berdaya dalam menghadapi krisis iklim ini sendiri? Kita harus lihat hak mendasar. Dan hak mendasar perempuan mana yang kita harus penuhi. Itu yang pertama. Kemudian ada intersection. Mmm, Misalnya tadi sudah dibilang perempuan di daerah pedesaan ya, ya daerah mhm, terpencil. Perempuan adat. Ini kan lebih apa namanya lebih tinggi lagi gitu ya. Itu yang pertama, hak dulu dipenuhi. Makanya tema tahun ini tuh UN Women rights dulu. Hak, kesetaraan, pemberdayaan. That is the level. Hak dulu yang utama. Kita lihat haknya sudah terpenuhi atau belum. Baru kemudian kita lihat lagi, itu sudah setara atau belum. mmm. Baru kita melakukan pemberdayaan. Jangan dari pemberdayaan dulu gitu. Haknya belum, tapi pemberdayaannya dulu. Kalau haknya tidak terpenuhi, sistem tadi, perubahan sistemik tadi dan transformatif tidak akan terjadi. Terima kasih banget Mbak Dwi tentunya buat sharing kita hari ini. Terima kasih juga untuk insight-nya untuk kita semua di Hari Perempuan Internasional. Semoga semua programnya berjalan dengan lancar ya, untuk semua perempuan Indonesia mendapatkan haknya, mendapatkan kesetaraannya juga gitu ya Mbak, dan mendapatkan juga pastinya perempuan Indonesia lebih berdaya lagi. Terima Ya. kasih Mbak Dwi Yuliawati, Head of Programs United Nations UN Women Indonesia telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa Mbak. Sampai jumpa, terima kasih.